Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mengaku senang dan lega setelah dinyatakan bebas bersyarat. Ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan pendukungnya yang selama ini berada di pihaknya. Jessica juga mengungkap tidak punya rasa benci atau dendam kepada siapapun. Adapun terkait rencana ke depan, Jessica mengaku masih memikirkannya. Kita bisa mulai. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup, banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya? Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin saya nggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga. Dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya, Jess ya? Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah sianida, padahal dia tidak diotopsi. Pidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, resmi dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa kurungan selama 8 tahun, 6 bulan, dan 18 hari. Dan saat ini saya sudah berbincang bersama dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Selamat sore, Bang Otto, apa kabar? Selamat sore, baik-baik. Baik, Bang Otto, ini kan yang menjadi pertanyaan publik adalah Jessica mendapatkan remisi luar biasa 58 bulan 30 hari, artinya hampir 5 tahun. Apa saja kegiatan yang dilakukan Jessica selama di sana sehingga dinyatakan berperilaku baik dan mendapatkan remisi luar biasa? Ya tentunya selama hampir 8,5 tahun di sana itu dia pastilah berkeluarga baik. Saya sendiri juga tadi bertanya kepada kepala bapasnya, sebenarnya apa sih yang membuat Jessica bisa cepat bisa dapat remisi dan keluar, saya bilang. Mereka menjawab
karena Jessica memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan-peraturannya. Itu saja. Nah, jadi memang selama ini saya lihat memang dia cukup baik ya di lapas ya. Banyak hal-hal yang dikerjakannya, bahkan juga memberikan pelajaran bahasa Inggris di lapas ya kan, melatih yoga dan sebagainya, dan juga mungkin juga mengerjakan pekerjaan yang lain lah. Tapi pasti yang dilakukannya memang positif, sehingga kalau profiling kita selama ini terhadap Jessica, kita menganggap bahwa ada sesuatu hal yang kurang baik dari Jessica, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh, tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Apa yang akan dilakukan Jessica selanjutnya setelah bebas, Bang Oto? Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, kata, mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana, dia sendiri bingung sekali dia. Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang tapi confusion gitu ya, bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan, belum berpikir lah bagaimana harus ke depan gitu. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah, mikir yang baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu waktu kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh. Tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu. Oke, artinya ini kan 8,5 tahun kasusnya masih menjadi pro dan kontra, masih menyatakan tidak bersalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Bang Oto. Ya secara hukum dia harus hormati diputusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah ingkrah. Tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Akan mengajukan PK, dipastikan? Saya kira harus ya, karena gini, tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan hal itu, dia bilang. Nah, justru itulah yang membuat saya selama ini berupaya sekali untuk bisa membantu Jessica ini. Kalau dia mungkin merasa dendam, saya juga mungkin enggak sesemangat sekarang gitu. Tapi bayangkan orang yang dihukum, yang menurut saya nih, ya, dan menurut dia juga saya kira dia tidak melakukannya, kan tidak bisa juga menyerah. Jadi tadi saya tanya, you nyerah nggak, Jess? Saya bilang enggak, nyerah sih enggak, tapi saya berserah, dia bilang. Jadi beda ini ya, dia tidak menyerah tapi dia berserah. Tapi 2017 bukannya sudah pernah kasasi dan PK, Bang Oto? Ya, tapi undang-undang tidak melarang juga dia untuk mengajukan PK kemudian. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa PK itu bisa dilakukan berkali-kali. Mahkamah Agung juga memang mengeluarkan salah satu surat edaran yang menyatakan bahwa walaupun ada putusan MK, PK itu juga tidak bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi kemudian faktanya ada beberapa perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung yang ternyata juga PK-nya lebih daripada 1 kali dan dikabulkan. Apa yang akan berbeda PK yang akan diajukan 2024 ini dengan PK 2017? Ada bukti baru yang dilampirkan? Ya, kali ini memang yang akan kami sampaikan itu adalah novum ya. Ada novum. Jadi bukti baru itulah yang akan kami gunakan nanti.
Novum ini berbentuk apa, Bang Oto? Nah, nantilah kita tunjukkan ya pada waktunya nanti. Ini kan baru keluar dia. Nanti waktu kita mengajukan PK, ya mungkin kita akan bisa berbincang lagi tentang itu. Ya. Rencananya kapan akan mulai diajukan peninjauan kembali ini? Apakah sudah mulai mengurus berkas-berkasnya? Kalau berkas sudah disiapkan, draftnya sudah disiapkan, sebenarnya sudah ready to go. Tapi ada beberapa lagi bukti-bukti yang tambahan lagi yang perlu kita persiapkan. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lah. Baik. Dan sudah Jessica di luar, mungkin lebih baik lagi kalau dia ikut mengajukan PK itu nanti. Oke, kita nantikan seperti apa upaya hukum yang akan kembali dilanjutkan oleh tim kuasa hukum dari terpidana kasus pembunuhan kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Bang Oto, langkah peninjauan kembali ini tentunya publik sangat menantikan karena ini juga masih menjadi pro dan kontra apakah Jessica betul-betul membunuh Wayan Mirna Salihin 2016 silam. Terima kasih banyak Bang Oto Hasibuan. Saya kembalikan ke studio Syafa. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak Kematian adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang saya meluruskan apa? Kita di sini akan interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Pembebasan bersyarat Jessica sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016 usai dijerat kasus pembunuhan pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan bahwa Jessica harus wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berkelakuan baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. 6 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso bertemu dengan dua temannya, Wayan Mirna Salihin dan Hani, di sebuah kafe di dalam mal kawasan Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, tiba-tiba Mirna tewas saat meminum es kopi Vietnam. Dari hasil autopsi, lambung Mirna rusak akibat zat korosif yang masuk ke tubuhnya, yaitu racun sianida. Usai memeriksa Jessica dan sejumlah saksi, polisi melakukan gelar perkara dan menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica lalu ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta. Jessica dan kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak pra-peradilan Jessica. 26 Mei 2016, Kejaksaan menyatakan berkas pemeriksaan Jessica lengkap.
Jessica pun siap untuk disidang. 27 Mei 2016, Jessica ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica lalu menjalani 32 kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Puluhan saksi dan ahli pun dihadirkan. Mata publik tertuju pada jalannya sidang yang disiarkan secara langsung di televisi. 27 Oktober 2016, hakim menyatakan Jessica terbukti bersalah membunuh Mirna. Hakim menyebut Jessica sakit hati dan menyimpan dendam terhadap Mirna. Jessica dihukum 20 tahun penjara. Tak berhenti sampai di situ, merasa tidak bersalah, Jessica dan kuasa hukumnya mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Namun seluruhnya ditolak. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika, apa dasar pemberian bebas bersyarat terhadap terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso? Oh baik, jadi kami bisa jelaskan bahwa Jessica ini pembebasan bersyaratnya adalah berdasarkan putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1703 PK 0509 tahun 2024. Jadi itu adalah surat keputusan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi Jessica Kumala Wongso yang ditandatangani tanggal 17 Agustus tahun 2024 oleh Bapak PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baik, jadi atas dasar Jessica ini berkelakuan baik selama di lapas, begitu Pak Andika? Betul sekali. Jadi pembebasan bersyarat itu diberikan kepada setiap narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang diatur di peraturan perundang-undangan yang ada, baik Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang pemasyarakatan maupun juga di peraturan pemerintah nomor 32 tahun 99 di mana syarat dimaksud adalah narapidana harus berkelakuan baik, juga aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Baik. Juga telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Jadi ada syarat, Mbak, bukan tanpa ada dasar.
yang diatur oleh peraturan. Baik, apa indikator berkelakuan baik yang dimaksud Pak Andika sehingga Jessica dikabulkan permohonan untuk pengajuan bebas bersyaratnya ini? Ya, jadi indikator berkelakuan baik dimaksud itu adalah yang bersangkutan selama masa menjalani pemidanaan, khususnya di tahun pengusulan, itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan di mana dia berada atau menjalani pidana. Juga yang bersangkutan berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana itu mencapai nilai baik. Jadi ada sistem penilaian pembinaan bagi setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Jadi harus nilainya baik. Sehingga dengan tercapainya indikator-indikator tadi, selama beberapa tahun menjalani pidana, yang bersangkutan itu mendapat remisi. Nah, dipastikan remisi yang diperoleh Jessica ini kalau tahun berapa ya? 58 bulan 30 hari ya kalau nggak salah. Itu juga adalah indikator bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik. Baik, Pak Andika, ini Jessica harus wajib lapor sampai tahun 2032. Lalu apa saja hak dan kewajiban atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh Jessica sampai tahun 2032 sampai dinyatakan bebas murni? Ya, sejak tadi yang bersangkutan itu dikeluarkan dari lapas perempuan Jakarta atau dikenal dengan Pondok Bambu, itu yang bersangkutan diserahkan ke Kejaksaan Jakarta Timur. Untuk selanjutnya sebagai pengawas adalah Kejaksaan Jakarta Utara. Dan pihak yang melaksanakan pembimbingan adalah Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Mulai hari ini Jessica adalah terdaftar sebagai klien Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara hingga nanti di tahun 2032 ya, tepatnya itu 27 Maret, dia harus mengikuti seluruh program pembimbingan yang menjadi program pembinaan integrasi namanya Mbak, di Balai Pemasyarakatan. Termasuk tidak boleh berpergian ke luar daerah atau ke luar negeri begitu Pak? Disepakati waktu melapor diri, sebulankah, ketika ada kepentingan harus juga lapor ke Balai Pemasyarakatan, termasuk untuk bepergian keluar DKI ataupun keluar negeri. Baik, terima kasih Pak Raden Andika Dwi Prasetya, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya terkait bebas bersyarat Jessica Kumala Wongso, kami juga telah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Pak Ahyar Salmi. Selamat sore Pak Ahyar, apa kabar? Selamat sore, Safa. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak Ahyar, ini Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani sekitar 8 tahun hukuman di penjara dari vonis 20 tahun penjara. Bagaimana ini pandangannya dari kacamata peraturan hukum pidana? Dalam segi yuridis dan normatif, itu memang demikian adanya. Apabila dia telah menjalani masa hukuman selama 2/3 dari pidana yang dijatuhkan, dan dia berkelakuan baik yang bersangkutan selama di lembaga pemasyarakatan, maka dia mempunyai hak untuk memperoleh pelepasan bersyarat. Jadi secara yuridis hal ini juga diatur di dalam pasal 15 sampai 17 Kitab Undang-Undang Pidana kita. Kemudian juga itu disebut kembali dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 22 tentang pemasyarakatan di dalam pasal 10 ayat 2-nya, pasal 10 itu ada hak juga buat mereka memperoleh pelepasan bersyarat. Jadi secara normatif, secara yuridis, yaitu memang haknya demikian harusnya.
Baik, jadi artinya memang seluruh narapidana berhak mendapatkan bebas bersyarat jika sudah menjalani 2/3 hukuman dan dengan syarat berkelakuan baik tersebut ya Pak Ahyar? Ya, ya. Nah ini tadi yang jadi mungkin bisa diperdebatan dengan berkelakuan baik. Tadi Pak Andika mengatakan tidak melanggar peraturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, itu salah satu kriterianya. Nah, apakah semua orang yang tidak melanggar, seharusnya demikian kan, yang tidak melanggar peraturan larangan yang ada di lembaga pemasyarakatan selama dia menjalani hukumannya, maka dia berhak untuk memperoleh juga remisi dan pelepasan bersyarat. Nah, tinggal apakah ini juga dimungkinkan oleh yang lain? Tentu semestinya mungkin. Yang perlu jadi perhatian kita, ini kan apakah ini bisa dijadikan patokan kasus Jessica ini untuk ke depan, bahwa orang yang dijatuhi pidana selama 20 tahun oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kemudian dia menjalani hukuman selama 8,5 tahun, itu mempunyai kemungkinan, apabila dia berkelakuan baik, mempunyai kemungkinan dia dapat, seharusnya dia juga memperoleh pelepasan bersyarat. Coba kita perhatikan ke depan, apakah orang-orang yang dipidana dengan 20 tahun, dia juga akan mendapat hak yang sama dengan Jessica. Ini perhatian buat kita, dan ini juga tentu harus perhatian juga terhadap petugas lembaga pemasyarakatan kita di seluruh Indonesia. Bahwa kalau itu ada dan harus diberikan. Baik, Pak Ahyar, ini Jessica wajib lapor sampai tahun 2032, namun kemudian setelah bebas bersyarat ini Jessica tetap akan mengajukan peninjauan kembali, mengaku memiliki novum atau bukti baru, walaupun sebelumnya PK sebelumnya juga sudah pernah ditolak oleh Mahkamah Agung. Kalau tanggapan Anda Pak Ahyar? Iya, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi, PK itu boleh lebih dari sekali, bisa berkali-kali. Itu dia. Sementara di undang-undang di KUHP kita, PK itu hanya 1 kali. Demikian juga di dalam di Mahkamah Agung kita, itu dimungkinkan juga apabila terdapat kalau nggak salah pertentangan, apakah novum, saya lupa benar, itu dimungkinkan, diajukan lagi. Ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Apakah berapa kali PK ini harus kita berikan? Tentu dia juga harus mencerminkan kepastian hukum dan sekaligus keadilan di situ. Pertanyaannya adalah, buat saya tentang PK ini adalah sesuatu aturan di KUHP kita yang tidak adil. Karena PK hanya hak bagi terpidana, tidak bagi korban. Dalam hal ini yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Sejak terakhir, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa jaksa nggak boleh PK. Nah di sini saya ngelihat putusan MK ini tidak adil. Dan memang bermula dari KUHP kita sendiri, bahwa PK itu hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Jadi ke depan di KUHP yang akan datang menurut saya, dimungkinkan juga PK itu oleh pihak korban. Karena korban bisa juga kan menemukan alat bukti yang mungkin orang yang sudah berkekuatan hukum tetap, boleh nggak dia? Harusnya kan kalau timbangan itu kan adil. Sini melihat tentu akan berbeda pendapat. Ini pasti saya kira mungkin baru saya yang mengemukakan di sini, banyak yang akan di counter oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Ahyar Salmi. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
Penjual bambu ditemukan tewas di depan rumah warga. Belasan telur ular bersarang di taman sekolah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Seorang pria penjual bambu dan penjaga alat berat ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat di depan rumah warga di Jalan Talangbolo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Korban tewas dengan penuh luka benda tajam di kepala dan luka lebam di tubuh akibat benda tumpul. Diduga korban tewas dibunuh. Warga Jalan Talangbolo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, dikejutkan dengan adanya penemuan sesosok mayat seorang pria terkapar dengan tangan dan kaki terikat tali di depan salah satu rumah warga. Tim Inafis Polrestabes Palembang yang mendapat informasi bersama petugas PMI Kota Palembang mendatangi lokasi, langsung mengevakuasi jasad korban ke kamar mayat forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan memasang garis polisi. Dari informasi warga diketahui jasad korban bernama Zakaria, umur 48 tahun, warga Talang Kemang, Kecamatan Gandus, Palembang. Salah satu keluarga mengatakan bahwa korban kesehariannya penjual bambu dan penjaga alat berat. Saat di TKP, pihak keluarga hanya menemukan kunci kontak motor di dalam saku korban, namun sepeda motornya tidak ada. Sehari-hari korban itu dia ini usaha bambu lah, jago alat berat. Untuk barang-barang tuh katanya ditemu ke kunci motor di korban yang meninggal ini. Cuman motornya saat ini belum tahu, belum jelas di mana keberadaan motor itu. Sementara dari hasil pemeriksaan visum luar bahwa ada luka robek di paha sebelah kiri, lebam bagian mata sebelah kiri, luka di kepala bagian kiri akibat benda tajam dan luka lebam di bagian tubuh akibat benda tumpul. Dari pemeriksaan luar kita juga memang ada luka robek di kepala sebelah kiri, kemudian memar di sebelah kiri. Apa ini apanya semua sebelah kiri? Belakang telinga kiri, dari sini. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Seorang ojek online babak belur penuh luka sabetan pisau akibat mencoba mempertahankan sepeda motornya dari pelaku begal yang tak lain adalah penumpangnya. Kejadian terjadi di Jalan Karya Baru, Kelurahan Talang Buruk, Palembang. Inilah video viral seorang ojek online usai dibegal sepeda motornya. Terlihat dalam video amatir warga yang merekam, korban dengan muka tangan penuh darah ditinggal pelaku begal di tempat sepi. Beruntung ada warga setempat yang menemukan korban dan langsung membawanya ke rumah sakit. Kejadian ini terjadi di malam hari di Jalan Karya Baru, Kelurahan Talang Buruk, Sukarami, Palembang. Diketahui penarik ojol tersebut bernama Nelson Lanin, warga Jalan Muharijin, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Saat dikonfirmasi usai mendapat perawatan medis, kalau pelaku begal motor merupakan penumpangnya sendiri yang menumpang secara offline. Pelaku naik menumpang sepeda motornya dari swalayan PS Mall, minta diantar ke daerah Talang Buruk, Palembang. Setelah sampai, pelaku menodongkan pisau ke leher korban. Korban yang merontak mendapat luka yang cukup fatal di kepala dan di lengan. Itu nak motor katanya. Nanti dulu jago. Kita turun dulu dari motor. Jadi motor tadi standar tegak. Posisi mesin motor masih dalam keadaan hidup. Bertengkar kan saling ini saling agak-agakan. Soalnya dijulaknya aku lah. Julak macam ini aku tersungkur. Nah, disitulah dia beraksi pakai pisau tadi. Pisau ngantem ada yang kena di sini kan, ini kena juga. Peristiwa pembegalan ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian sektor Sukarami, Palembang, dan kini pelaku dalam pengejaran petugas.
Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Insiden ambruknya jembatan Lalan P6 di Kabupaten Musi Banyuasin menimbulkan korban jiwa. 5 korban yang berada di atas jembatan jatuh dan tenggelam. 2 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Kelima korban ditemukan meninggal dunia. Dari video amatir, kelima korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kusdio 42 tahun, korban yang pertama kali ditemukan. Kusdio ditemukan 500 meter dari lokasi ambruknya jembatan Lalan pada Senin setengah 9 malam. Korban kedua, Hendra 15 tahun, ditemukan mengapung radius 1 km dari lokasi kejadian. Sedangkan korban ketiga, Alan Syah, ditemukan mengapung 250 meter dari lokasi awal kejadian. Ketiga korban ditemukan Rabu dini hari oleh tim SAR gabungan. Di hari kedua pencarian, tepatnya Rabu pukul 8 pagi, tim SAR kembali menemukan korban keempat, Misbahul Munir 31 tahun. Sedangkan korban kelima ditemukan mengapung 100 meter dekat lokasi kejadian sekitar pukul 10 pagi. Ribut Riyadi 34 tahun menjadi korban terakhir yang ditemukan. Pencarian yaitu 5 korban dengan kondisi ditemukan meninggal dunia, jarak dari tempat kejadian kurang lebih 1 kilo 80 meter. Kelimanya merupakan warga setempat yang saat itu tengah melintas dan memancing di jembatan tersebut. Diberitakan sebelumnya jembatan Lalan P6 dihantam takbut penarik ponton bermuatan batubara. Jembatan ambruk di bagian tengah hingga memutus penghubung desa Sukajadi dan Galih Sari. Atas insiden ini, Subdit Gakum Ditpolair Polda Sumatera Selatan masih melakukan pemeriksaan memintai keterangan nahkoda takbut. Dari Palembang, Firdaus, iNews. Polisi sita alat berat ilegal mining, informasinya sesaat lagi. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak Kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Sudah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? carut marut ini masalah. Dengarkan saya. Apakah yang saya meluruskan apa? Kita di sini akan interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. ya, itu luar biasa serangannya.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Tim Satgas Gabungan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin mengamankan 3 unit alat berat yang coba disembunyikan oleh terduga pelaku penambangan tanpa izin di dalam hutan. Setelah bersusah payah masuk ke dalam hutan dan melintasi sungai, tim Satgas Gabungan Penertiban Tambang Ilegal Polda Sumsel mengamankan 3 unit alat berat yang berusaha disembunyikan oleh terduga pelaku di dalam hutan. Tim sempat kesulitan menuju lokasi, namun karena kegigihan anggota akhirnya mampu menjangkau lokasi yang berada di Desa Sleman. Anggota yang terdiri dari TNI Polri ini menyisir ke dalam hutan tempat diduga lokasi penambangan ilegal namun tidak menemukan aktivitas penambangan. Alat berat yang ditemukan kemudian diamankan oleh petugas dan sementara dititipkan di PT Bukit Asam. Penyitaan alat berat ini merupakan tindak lanjut dari operasi penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang memang menjadi atensi dari Kapolda. Saat ini petugas terus melakukan penertiban di setiap titik yang diduga lokasi penambangan ilegal. Di salah satu tempat yaitu lokasi Galenci milik inisial B, dan setelah dilakukan pencarian didapati 3 buah alat berat dan kemudian telah diamankan di PTBA Teguh. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Tim Satgas Gabungan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin melakukan penggeledahan di 2 lokasi yang diduga sebagai kantor penambangan batu bara ilegal. Polisi tidak berhasil mengamankan 1 orang pun, hanya mengamankan beberapa berkas. Tim Gabungan Penertiban Pertambangan Ilegal melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Muara Enim. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya diamankan 3 alat berat yang diduga terkait dengan kasus illegal mining. Lokasi pertama yang menjadi target penggeledahan adalah sebuah rumah di Jalan Raya Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul. Tim Satgas secara teliti memeriksa seluruh bagian rumah. Dengan pengamanan dari TNI dan BRIMOB, petugas mencari barang bukti yang dapat mendukung proses hukum lebih lanjut terkait kasus ini. Penggeledahan kedua berlangsung di sebuah rumah di Jalan Lingkar, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim. Petugas menyisir setiap sudut rumah dengan penuh kewaspadaan. Meski tetap dalam suasana tegang mengingat potensi adanya barang bukti penting yang mungkin masih disembunyikan di lokasi. Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk menuntaskan kasus illegal mining yang menjadi perhatian masyarakat. Penggeledahan di 2 rumah tersebut merupakan langkah lanjutan dari operasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tim Satgas terus bekerja keras dalam mengumpulkan bukti yang dapat memperkuat kasus ini dan memberikan titik terang. Penindakan penegakan hukum oleh jajaran Direktorat Khusus Polda Sumsel, yang mana adalah kegiatan penggeledahan rumah terhadap terduga pelaku ilegal mining batubara. Untuk rumah kondisi kosong, sudah ditinggal. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Ingin memastikan jika api yang melahap 10 hektar lahan di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan benar-benar sudah ditangani dengan baik. Kapolda Sumsel meninjau secara langsung lahan tersebut. Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo melakukan peninjauan langsung atas karhutla yang terjadi di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana karhutla itu terjadi sejak 3 hari terakhir. Bahkan hingga kini masih dilakukan pemadaman agar api benar-benar padam tanpa sisa. Akibat karhutla sedikitnya telah menghanguskan 10 hektar lahan gambut. Tak ingin berdiam diri, Kapolda Sumsel langsung meninjau TKP karhutla. Bersama rombongan orang nomor 1 di wilayah hukum Sumsel itu, menelusuri sepanjang lahan yang terbakar. Kapolda Sumsel pun memastikan akan menambah personil pemadaman di lapangan. Ahlinya pemadaman di sini dari Manggala Agni. Rekan-rekan dari Manggala Agni yang memberi nasihat, memberi arahan bagaimana cara memadamkan yang baik. Dari PT Sampurna sudah membuat sekat kanal, ada 3 ekskavator yang dilibatkan dalam kegiatan ini untuk membuat kanal sepanjang 300 meter untuk mendekatkan sumber air ke titik api. Sementara itu pemberdayaan penanganan karhutla, Kapolda Sumsel menyerahkan kepada Polres berikut Camat dan Kades agar sedemikian rupa bisa mencegah karhutla. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Belasan telur ular bersarang di taman sekolah. Informasinya setelah pariwara berikut.
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Siswa Sekolah Dasar Negeri 44 Kota Lubuk Linggau dihebohkan dengan ditemukannya belasan telur ular yang bersarang di taman sekolah. Saat proses evakuasi oleh petugas damkar, telur ular menjadi tontonan para siswa yang saat itu sedang mengikuti kegiatan perlombaan 17 Agustus di sekolah. Siswa SD Negeri 44 Kota Lubuk Linggau dibuat heboh saat petugas damkar menemukan sedikitnya 15 butir telur ular di taman sekolah. Petugas mendapatkan laporan dari pihak sekolah ada lubang di taman sekolah dan di dalamnya ada beberapa butir telur ular. Diduga lubang tersebut merupakan sarang ular piton. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung melakukan penggalian lubang selama kurang lebih 90 menit guna mencari indukan ular. Namun setelah digali, petugas tak menemukan induk ular tersebut. Saat penggalian, petugas menemukan 15 butir telur ular. Selanjutnya telur ular dievakuasi dan dimasukkan ke dalam plastik box. Dan saat proses evakuasi telur ular heboh dan menjadi tontonan anak sekolah. Diperkirakan ular piton tersebut membuat sarang di taman sekolah karena tempat taman sekolah terasa nyaman. Selama kurang lebih 90 menit atau 1 jam setengah, ditemukan sekitar 15 butir telur. Ular tidak ditemukan, kemungkinan lagi berada di tempat lain untuk menjaga keamanan atau keselamatan anak-anak, karena di sekitar sini banyak anak-anak sekolah, maka sarang tersebut sementara kita tutup. Karena sarang ular piton berada di dalam sekolah dan indukan ular belum ditemukan, sehingga membahayakan siswa, petugas dan pihak sekolah melarang para siswa mendekati sarang ular. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Hampir 9 jam lebih warga Lubuk Rukam berjibaku menangkap buaya muara yang berkeliaran di aliran Sungai Ogan. Buaya ini sejak beberapa hari meneror warga setempat. Inilah detik-detik warga berhasil menangkap buaya muara di perairan Sungai Ogan, Desa Lubuk Rukam, Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Buaya yang meresahkan warga sekitar ini berhasil ditangkap dengan menggunakan jala dan jaring oleh warga selama 9 jam. Warga mengaku kemunculan buaya muara ini telah lama dirasakan masyarakat sejak banjir melanda Kabupaten Oku beberapa bulan yang lalu. Barulah di musim kemarau ini warga melihat kemunculan buaya. Diduga kemunculan buaya ini bukan hanya satu. Beberapa warga di desa Kecamatan Peninjauan juga sempat menjumpai buaya di aliran Sungai Ogan. Buaya tersebut ini sudah kami incar 3 hari. Sudah kami cari 3 hari buaya tersebut ini di Sungai Ogan ini, ternyata alhamdulillah. Sementara itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel mengetahui adanya tangkapan buaya muara oleh warga. Saat ini telah mengamankan buaya tersebut. Diketahui panjang buaya tersebut mencapai 2,6 meter dan merupakan buaya jenis muara. Kalau panjang buaya itu sendiri berdasarkan ukuran yang telah kita ukuran berdasarkan fakta di lapangan itu 2,63 meter. Ini buaya muara. Buaya muara di mana buaya ini salah satu buaya yang dilindungi oleh undang-undang. Dari Komering Ulu, Widori Agustina, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.